menunjukkan boarding pass saya, tanda naik masuk pesawat. Petugasnya bertanya, "Loh Bapak mau kemana?" Ketika ditanya, "Loh Bapak mau kemana?" saya baru ingat, "Banjarmasin Mbak." "Loh ini ke Jogja Pak." "Banjarmasin di F4." Astagfirullah. "Iya maaf Mbak, maaf." Lalu saya kembali ke F4. Pertanyaannya Pak, kenapa saya yang sudah di F4 menunggu boarding ke Banjarmasin, begitu ada pengumuman kok mak Bradat lari ke F2 ikut antri? Panggilannya tadi pesawat menuju Yogyakarta. Rupanya saking saya ini merasanya bahwa saya orang Jogja, semua kata Jogja itu rasanya memanggil saya. Pertanyaannya, ketika ada firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, apakah kita juga merasa seperti itu? Itu saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, itu saya. Karena kalau tidak merasa dipanggil, panggilan itu lewat. Kalau panggilan lewat, ketinggalan pesawat. Ada guru besar UGM namanya Profesor Mudoyo. Tulisan namanya MOEDOJO. Ejaan lama. Profesor Mudoyo, tulisannya MOEDOJO. Di Bandara Don Muang, Bangkok tahun 1989, ini cerita beliau. Beliau sibuk belanja oleh-oleh, mumpung di bandara masih ada toko oleh-oleh, nanti pulang mau dikasihkan karib kerabat. Elek-elek ternyata sudah pernah tugas ke Thailand. Belanja souvenir ketungkul tidak terasa. Pesawat yang mau ke Jakarta sudah berulang kali memanggil. Tapi beliau tidak merasa dipanggil, meskipun namanya yang disebut, karena petugas memanggil dengan nama Mr. Moe Dojo. Mr. Moe Dojo, this is the final call for your boarding. Dipanggil berulang-ulang Mr. Moe Dojo, namanya Mudoyo. Orang kalau tidak merasa terpanggil bisa ketinggalan pesawat. Sama kalau kita tidak merasa terpanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bahaya, karena ini panggilan menuju ke surga. Semua panggilan ya ayyuhalladzina amanu yang dipanggilkan Allah di dalam Al-Quran dengan penuh kasih sayang, wahai orang-orang yang beriman, hakikatnya adalah panggilan menuju surga. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Bapak-bapak monggo dihayati. Kata Ustadz Heru Kusuma Hadi, menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu jauh lebih berat daripada kalau Allah ngendika adkhilu anfusakum wa ahlikum jannah. Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga. Kenapa kalau lebih berat? Karena kalau masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, menika ada 3 skenario. Skenario pertama, masuk surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang demikian. Saking besarnya kebaikannya, tidak perlu diaudit, tidak perlu diperiksa amalnya, tidak perlu ditimbang kebaikan dan keburukannya. Langsung masuk fast track, langsung masuk jalur cepat, tidak pakai antri ke surga. Mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Amin amin.
Skenario kedua, masuk surga dengan hisab, diperiksa dulu amalnya, mana yang soleh, mana yang salah, berapa banyak pahalanya, berapa banyak dosa, lalu terbukti sangat soleh, banyak pahalanya, sedikit dosanya. Maka ini juga masuk surga langsung. Paling tidak mudah-mudahan kita termasuk yang demikian. Skenario ketiga, ini yang agak ngeri-ngeri sedap itu barang. Yaitu ketika dihisab ternyata salahnya lebih banyak daripada solehnya, dosanya lebih berat daripada pahalanya. Tapi karena beriman tetap berhak masuk surga, hanya sebelum masuk surga transit dulu di neraka. Transit dulu di neraka sampai agak gosong-gosong kepripi gitu. Baru nanti kemudian dinaikkan ke surga, dibasuh dengan mata air surga, utuh kembali dan menjadi min ahlil jannah. Kalau perintahnya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, maka skenario 1, 2 maupun 3 masuk bisa. Tetapi ketika Allah ngendika ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maka sebenarnya terjemahnya adalah wahai orang-orang yang beriman, masukkan dirimu dan keluargamu tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus memastikan amal solehnya lebih banyak dan pahalanya lebih berat. Tidak ada skenario ketiga. Ketika Allah mengatakan jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, artinya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab, atau kalau dengan hisab harus dipastikan amal solehnya lebih banyak, pahalanya lebih berat. Faham ji sampai sini? Maka ayat ini sebenarnya amanah yang besar. Ku anfusakum wa ahlikum nah. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan sesungguhnya neraka itu diciptakan Allah sebagai rahmat untuk orang-orang beriman. Kok bisa? Kenapa neraka itu disebut diciptakan sebagai rahmat untuk orang-orang beriman? Untuk menakut-nakuti, mengancam orang-orang beriman di dunia supaya mereka tidak neko-neko. Yang neko-nekonya itu bisa menjatuhkan mereka ke dalam kerugian, ke dalam kebinasaan, ke dalam kehinaan. Bahkan sejak di dunia. Jadi karena ada neraka, orang beriman takut neraka, di dunia tidak melakukan sesuatu yang akan mempermalukan dirinya sendiri. Di dunia tidak melakukan sesuatu yang membuat dia rugi sendiri. Di dunia tidak melakukan sesuatu yang akan membahayakan dirinya sendiri. Maka dari itu dikatakan neraka itu rahmat. Jadi neraka itu diciptakan sebagai rahmatnya Gusti Allah. Waquduhan nasu wal hijarah, dan Allah mengancam dengan kata-kata bahan bakar dari neraka itu adalah manusia dan batu. Maka memang ada manusia itu yang levelnya level batu, sehingga layak disamakan dengan batu. Naudzubillahi min dzalik, sama-sama menjadi bahan bakar api neraka. Maka di ayat dalam surat Al-Baqarah Allah ngendika, maka ada di antara hati manusia itu sangat keras. Fahiya kal hijarati au asyaddu qaswah. Maka dia menjadi seperti batu atau bahkan lebih keras lagi. Atine koyo watu atau bahkan lebih keras dari batu.
Padahal batu saja kata Allah ada yang terbelah kemudian memancar di antara dia mata air atau mengalir di antaranya sungai-sungai, atau ada bahkan batu yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Apakah ada hati manusia yang saking kerasnya sampai tidak takut kepada Allah? Maka hati yang demikian, na'udzubillahi min dzalik, layak menjadi bahan bakar api neraka bersama pula batu-batu. Wa quduhan nas wal hijar. Alaiha, pada neraka itu, malaikatun giladun syidad, terdapat malaikat-malaikat yang sangat keras lagi bengis. La ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat-malaikat itu tidak pernah mendurhakai Allah dalam apa yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melaksanakan segala titah yang Allah Subhanahu wa taala dawuhkan kepada mereka. Ayat ini menjadi pengingat bagi kita, bahkan tema malam ini kurang lengkap. Bersama keluarga menuju surga. Bukan cuma menuju surga, tapi menjauh dari api neraka. Kalau menuju surga itu soalnya ada rute transit itu, Pak. Ini rute transit ini agak mengkhawatirkan itu. Lalu bagaimana upaya kita semua agar bisa sekeluarga ke surga? Yang pertama adalah dengan saling mendoakan. Tidak ada kekuatan yang lebih besar untuk sama-sama ke surga gandeng bergandengan di antara anggota keluarga, kecuali saling bergandengannya itu dengan doa. Kalau saling bergandengan dengan doa, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada pasangan suami istri yang saling mendoakan, udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah ke dalam surga, kamu dan pasanganmu digembirakan oleh Allah. Maka firman Allah kepada satu keluarga yang saling mendoakan adalah jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang akan mereka masuki bersama dengan orang-orang yang soleh dari bapak dan ibu mereka, bersama yang soleh dari pasangan mereka, bersama yang soleh dari anak keturunan mereka. Maka firman Allah tentang satu garis keturunan keluarga besar adalah alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti di dalam keimanan itu, maka akan kami pertemukan, kami himpunkan mereka beserta seluruh garis keturunannya ke atas dan ke bawah, dihimpunkan di dalam surga yang sama. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir misalnya mengutip Sayyidina Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, dikumpulkan di dalam surga tertinggi yang diraih oleh garis keturunan itu. Jadi kalau ada di antara garis keturunan kita yang tingkatan amal solehnya menggapai satu titik surga yang tinggi, kesitulah seluruh garis keturunan
yang terhubung dengan iman dan doa ini akan dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga yang demikian. Maka tadi rantainya, pengikatnya dengan doa. Doanya anak mendoakan orang tua mendoakan anak, suami mendoakan istri, istri mendoakan suami. Yang pertama kita mendoakan orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berbakti kepada orang tua itu di dalam Al-Quran kedudukannya hanya satu level di bawah tauhid. Saking seringnya Allah Subhanahu wa taala sebada membicarakan tauhid, membicarakan haknya untuk diibadahi tanpa disekutukan, langsung disambung dengan bakti kepada orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu wahai Muhammad telah menetapkan agar engkau jangan sampai beribadah kecuali kepada Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Disambung Pak, langsung. Ba'da tauhid adalah birrul walidain. Bahkan ketika seorang ayah yang penuh hikmah, yang ahli hikmah, Al-Hakim Luqman alaihi salam di dalam Al-Quran itu sedang gulawentah, sedang mengajar, sedang memberikan pengajaran wasiat kepada anaknya. Wasiatnya Luqman itu berbunyi, yang pertama, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku tersayang, kata Luqman, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah itu termasuk kezaliman yang besar. Harusnya Bapak Ibu, harusnya pengajaran Luqman disambung dengan tema kedua. Tema pertama ini namanya tauhid, tema kedua adalah muraqabatullah atau pengawasannya Gusti Allah, yaitu ya bunayya innaha intakum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sahratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Wahai anakku tersayang, jika ada benda seberat biji dzarrah, tidak kelihatan, sangat kecilnya, tersembunyi di dalam batu atau di lapis-lapis langit atau di kedalaman bumi, maka meskipun tidak ada manusia yang melihat, Allah pasti akan mendatangkan balasannya. Allah maha melihat dan mengawasinya, mencatatnya, dan akan memberikan balasan kepadanya. Jadi ini pengajaran Luqman yang kedua, muraqabah. Pengajaran Luqman yang ketiga, ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku, tegakkanlah sholat, perintahkan kepada yang ma'ruf, cegahlah yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Semua ini termasuk perkara yang diwajibkan ibadah. Jadi pengajaran pertama tauhid, pengajaran kedua muraqabatullah, pengajaran ketiga ibadah, pengajaran keempat akhlak. Wala tusa'ir khadaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Dan jangan kamu palingkan wajahmu dengan sombong dari manusia, dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai semua orang yang berbangga dan angkuh di hadapan manusia. Yang kelima adab. Waqsid fi masjika waghdud min sautik inna ankaral aswati la sautul hamir. Dan tahanlah sebagian suaramu dan sederhanalah dalam berjalan, dan tahanlah sebagian suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Ini pengajaran Luqman lengkap 5. Tetapi di tengah-tengah Luqman mengajar ini ada sisipan Pak.
Sisipannya di mana? Setelah pengajaran pertama, ketika Luqman selesai mengatakan, ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Harusnya langsung ke pengajaran berikutnya, ya bunayya innaha intaku. Tapi di situ ada sisipannya Gusti Allah, bukan kata-katanya Luqman, tetapi kata-katanya Gusti Allah langsung disisipkan di situ. Apa bunyinya, Pak? Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Itu kata-katanya Gusti Allah, bukan kata-katanya Luqman. Saking betul-betul bahwa kedudukan birrul walidain di dalam Al-Quran itu diletakkan hanya satu tingkat di bawah tauhid, maka langsung pengajarannya Luqman tentang tauhid oleh Allah disisipi tentang birrul walidain. Kok Luqman tidak mengajar birrul walidain? Ya wagu. Wong dia orang tua kok minta supaya anaknya birrul walidain. Karena dia tidak sampai untuk mengungkapkannya, maka Gusti Allah yang langsung mengungkapkannya tentang birrul walidain. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya dulu telah mengandungnya dalam kepayahan yang bertambah-tambah. Masya Allah, ibu nih mengandung dengan kepayahan. Bulan awal pagi mual-mual, muntah-muntah, susah makan, kurang tenaga, lemes, gampang capek, gampang uring-uringan. Bertambah usia kehamilannya, makin terdesak organ-organ tubuhnya. Lambungnya terdesak, paru-parunya terdesak, nafasnya makin pendek-pendek. Bahkan kakinya makin gampang pegel. Ada yang sampai kena varises. Bertambah usianya makin berat, tidak bisa tengkurap, miring, pegel, melumah gedendol, makin susah. Nah, anak lanang kadang-kadang semua penyakit yang biasanya mendelep, tahu mendelep, tersembunyi, tiba-tiba muncul, termasuk sakit gigi. Karena konon kata dokter sakit gigi itu pertanda giginya ibu keropos karena kalsiumnya diserap untuk kebutuhan anaknya. Sampai sebegitu. Tambah usia, tambah berat lagi. Ketika melahirkan, kontraksi datang. Sakitnya luar biasa. Datang pergi, menguras tenaga tapi masih harus mengejan untuk melahirkan. Ada perobekan, ada pendarahan, tulang-tulang rasanya geser semua ketika melahirkan itu. Nyawa di ujung tanduk, capeknya luar biasa, lelahnya begitu dahsyat. Sampai kemudian anak itu lahir, diletakkan di dekapan ibunya, seolah menjadi obat bagi semua rasa sakitnya. Itulah kenapa ibu-ibu itu meskipun sakit luar biasa, melahirkan itu tidak kapok. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak itu dikhitan sekali sunat kapok, nggak mau ngulang. Sehingga dulu yang saya bilang, ya enggak, melahirkan sama disupiti itu sakit disupiti. Kok bisa yang? Lah yuk nyatanya ibu-ibu itu enggak kapok, berarti enggak terlalu sakit. Nek disupiti itu sakit, wong semua laki-laki kapok.
Subhanallah, tapi luar biasa. Makanya dulu di masa Imam Al-Qadhi Syureh itu ada suami istri bercerai, rebutan hak asuh anak. Kata perempuannya, saya yang mengandungnya dan melahirkannya Pak Hakim, masa hak asuhnya diberikan kepada bapaknya? Kata bapaknya, aku mengandungnya sebelum kamu mengandungnya, aku melahirkannya sebelum kamu melahirkannya. Istrinya juga pinter. Kamu mengandungnya dengan ringan, aku mengandungnya dengan berat. Kamu melahirkannya dengan enak, aku melahirkannya dengan sakit. Lalu Al-Qadhi Syureh mengatakan kepada suami istri yang bersengketa ini, kalian sudah sadar enggak bahwa kalian ini cocok? Iya Pak Hakim. Lah iya. Jadi kenapa kalian rebutan? Sudah, rujuk saja. Baik Pak Hakim, kami rujuk. Masya Allah ya, zaman itu tuh sengketa-sengketa itu kayaknya karena hakimnya juga soleh gitu ya. Yang bersengketa itu juga sebenarnya soleh, itu cepat selesai masalahnya itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia tentang bakti kepada orang tua di tengah-tengah pengajarannya Luqman. Padahal Luqman tidak menyinggung itu, tapi Gusti Allah merlokke, kata orang Jawa, secara khusus memberikan peringatan tentang birrul walidain. Dari situ kata Imam Ahmad bin Hambal bahwasanya yang namanya birrul walidain itu selalu ditempelkan kepada tauhid, disambungkan dengan tauhid. Maka kalau tauhid itu diwujudkan dengan salat, maka birrul walidain minimalnya diwujudkan dengan mendoakan orang tua. Maka orang kok tidak mendoakan orang tua selesai sholat, dia sudah terhitung agak durhaka kepada orang tua. Karena Gusti Allah selalu menyebut birrul walidain sesudah tauhid. Tauhid diwujudkan dengan ibadah yang paling intensif yaitu sholat, maka mendoakan orang tua seakan-akan melekat sebagai kewajiban bagi anak setiap habis sholat. Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah dosaku dan kedua orang tuaku pada hari ditegakkannya hisab. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Teruslah mendoakan, karena doanya anak untuk orang tua itu karomah bagi orang tua. Dalam satu hadis Nabi SAW menjelaskan, ada orang tua yang berada di surganya Gusti Allah sedang merasakan nikmat di tingkatan surga itu, karena tingkatan surga itu banyak sekali. Dia sedang, suami istri ini menikmati surga itu di siang harinya. Sore menjelang malam petang, dia diangkat oleh Allah ke surga tingkat atas. Ya, dia protes, ya Allah, lah kami baru nikmati siang tok di surga ini, belum nikmati malamnya. Kok sudah dinaikkan ke tingkat yang lebih tinggi ya Allah? Maka Allah menjawab, karena doa anakmu untukmu, maka dinaikkan derajat surga. Maka mereka menikmati surga itu di tingkat itu malam itu. Pagi-pagi mereka diangkat lagi naik ke surga tingkatan berikutnya. Protes lagi, ya Allah, lah kami baru menikmati suasana malam di surga yang ini, belum menikmati suasana siang. Kok sudah naik lagi levelnya? Maka Allah ngendika lagi, karena doa anakmu untukmu. Sebagian ulama menjadikan ini dalil minimal mendoakan orang tua setiap pagi dan setiap petang. Meskipun Bapak Ibu memahami hadis ini tidak boleh terlek, oh di surga ada siang malam. Tentu ada siang malam, tapi berbeda dengan siang malam di dunia.
Sebagaimana ada orang yang kemudian bingungi ngaji orang dalan. Saya lihat ada postingan dulu di Instagram. Dia itu menjawab pertanyaan yang dia tidak punya ilmunya. Sehingga dia mengatakan, surga dan neraka sekarang belum ada penghuninya. Ini orang kalau tidak belajar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini jadi repot seperti ini. Dia mengira orang sekarang dari sejak zaman Nabi Adam sampai saat ini mati masih di alam barzakh. Dan dia mengira alam barzakh itu lamanya sesuai dengan kapan matinya. Sehingga dia mengira orang yang mati zaman Nabi Adam nunggu di alam barzakh lama sekali. Sedangkan orang yang matinya menjelang hari kiamat itu di alam barzakh mengsak nyuan. Segilut banget. Ini pemahaman yang keliru. Karena alam barzakh beda dimensi dengan alam dunia. Yang namanya alam barzakh, ya alam barzakh tidak bisa diukur waktunya dengan waktu umur bumi. Dikiranya alam barzakh itu yang kuburan itu. Bukan, itu kuburan itu tempat di mana jasad terbaring. Alam barzakh bukan itu. Ini kesalahan paham. Termasuk soal surga neraka. Tidak bisa dikatakan belum ada penghuninya. Karena apa? Beda dimensi waktu. Wong nyatanya Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj sudah mengunjungi surga dan mengunjungi neraka dan melihat bagaimana keadaan penghuninya. Karena ketika para sahabat menjadi syahid gugur, Rasulullah sudah mengabarkan bagaimana keadaan mereka di surga. Jadi beda dimensi. Makanya ini ruwet kalau orang memahami Gusti Allah memerlukan waktu, Gusti Allah memerlukan tempat. Tidak bisa kemudian dia akan memahami sesuatu yang memang ini beda dimensi tadi. Gitu nih. Jadi kalau wah di surga nanti ada siang atau malam, mataharinya kayak apa? Wis gak usah takon wis. Pokoknya di surga ada siang ada malam. Seperti apa bentuknya terserah Gusti Allah. Gak ngerti. Oh jadinya kiamat itu mengakhiri semua. Matahari juga hancur kok nanti di surga ada siang malam itu juk. Caranya gimana? Istilahnya ya memang kita tidak nyandak mikir ke situ. Sudah, pokoknya yakin khabar dari Allah dan Rasulullah semua benar. Bahwa di surga juga ada siang ada malam. Seperti apanya tidak bisa dibayangkan. Wong surga dan nerakanya saja tidak bisa dibayangkan, apalagi siang malam ataupun keadaan yang ada di sana. Jadi ini, tetapi ada hadis sahih menyebutkan ada pasangan suami istri tiap pagi petang surganya naik level. Gara-gara doa anaknya. Masya Allah. Jadi menikah hujah penting bahwa kita sangat selalu perlu mendoakan orang tua kita. Mbok mungkin saelek-eleke apa wong tua. Zaman sekarang anak-anak itu kemudian banyak komplainnya sama orang tua, merasa orang tuanya itu tidak cukup menyayanginya, merasa orang tuanya itu salah pola asuh kepadanya, merasa dia punya luka pengasuhan, merasa dia punya inner child, masa lalunya gelap, macam-macam. Prinsip kita sama. Wong tua, saelek-elek wong tua itu ya kayak mushaf bodol. Mushaf Pak, meskipun bodol ya tidak boleh ditaruh di bawah apalagi diinjak karena tetap mushaf. Ini catatan penting. Mendoakan orang tua. Lalu mendoakan pasangan dan anak-anak kita. Mungkin doanya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita doakan pasangan kita, anak keturunan kita dengan doa yang diajarkan oleh para ibadur rahman, hamba-hambanya Gusti Allah yang Maha Pengasih di dalam suratul Furqan. Rabbana, dua Rabb kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina,
dan anak keturunan kami, mereka semua qurrata a'yunin, menjadi penyejuk mata kami. Wa ja'ala, dan jadikanlah kami lil muttaqina imama, menjadi imamnya, pemimpinnya orang-orang bertakwa. Masya Allah. Ini doa istimewa Bapak Ibu. Ini doa yang sangat istimewa. Pertama, bagian awal dari doa ini memohon agar pasangan kita, anak keturunan kita, dijadikan Allah sebagai penyejuk mata kita. Maka itu berarti anak keturunan kita, pasangan kita diperbaiki untuk kita, sebagaimana kita memohon untuk diperbaiki diri kita bagi mereka. Qurratu a'yun itu meliputi semua aspek. Hatinya tunduk kepada Allah, seluruh anggota badannya bergerak dalam ibadah dan amal soleh, dia dianugerahi akhlak mulia di dalam perilaku. Itu qurratu a'yun. Jadi qurratu a'yun itu meliputi semua aspek. Sama dengan kalau kita mengatakan sholat khusyuk. Kalau mengatakan sholat khusyuk berarti apa Pak? Suci badan, pakaian dan tempat. Suci dari hadas, suci dari najis. Semua syaratnya terpenuhi. Gitu nggih? Rukun-rukunnya dilaksanakan. Wuduknya sempurna, mengikuti sunnah-sunnah Nabi. Takbiratul ihram menghadap ke kiblat. Membaca suratul Fatihah didahului dengan doa iftitah. Kemudian membaca ayat Quran, rukuk sempurna, tumakninah, i'tidal, sujud, semuanya dilakukan dengan sebaik-baiknya, menjaga hati tawajuh kepada Allah, merasa seakan dilihat oleh Gusti Allah sampai salam. Itu yang disebut sholat khusyuk. Jadi menyebut sholat khusyuk begitu, itu sudah meliputi semua kebaikan sholat. Sama menyebut keluarga qurratu a'yun, itu sudah menjadi kebaikan semua aspek bagi keluarga tersebut. Ini termasuk bapak-bapak ini kalau sering mendoakan istrinya supaya qurratu a'yun, maka istrinya ini tidak akan hanya tampak wujud dunianya saja di mata bapak, tapi tampak bayangan surgawinya Pak. Ibu-ibu ini Pak, nanti kalau masuk surga, itu kata Ibnu Qayyim 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik kalau masuk surga. Sekarang sedang menyamar Pak, dan penyamarannya sempurna, ya keriput, ya ada flek hitam, tidak glowing, ya dasternya tambalan 7 tempat, warnanya sudah tidak jelas dulu apa aslinya, sulit diketahui, nodanya ada kecap, ada oli, ada jelantah, lengkap saus dan lain macamnya, masaknya sambal terasi, asapnya menyusup di sela-sela rambut, menyatu dengan keringatnya. Itu namanya penyamaran yang sempurna. Padahal nanti Pak kalau masuk surga 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling. Kayaknya ini bapak-bapak zaman sekarang godaan di mana-mana itu. Kalau nyari yang cantik setiap hari keluar edisi baru. Tapi kalau mau menjaga ketaatan kepada Allah, didoakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina. Insyaallah sampai sepuh, meskipun sudah ganti suasana, tetap saling cinta. Nah, muda nek tidur masih adep-adepan, kelonnya peluk-pelukan. Nanti kalau sudah sepuh itu ungkur-ungkuran, tapi tetap hatinya kompak. Dulu waktu muda aromanya parfum, minyak wangi. Kalau sampun sepuh minyak angin, remason, minyak kapak,
minyak lawang, minyak tawon, segala macam minyak. Subhanallah. Ini yang kemudian menjadi satu ikatan. Makanya Mas Pri GS itu menceritakan, lah iya Dek Salim, Allahu yarham. Beliau dulu sebelum meninggal cerita sama saya. Aku sama istriku sudah nikah lebih dari 30 tahun Dek. Lu apa yang tersisa dari dulu yang kuanggap sebagai kecantikan Dek? Gak ono babar belas. Maka nek Mbak Yumu toh itu lagi masak neng dapur, kebetulan senengannya masak sambal terasi. Isu-isu rambutnya isi rol-rolan, kemringet, beloboke isi sak tape-tape Dek. Masih pakai baju tidur yang sudah tidak jelas warnanya apa itu Dek. Sang wambune tekan ngendi masakan niku. Tak parani Dek. Tak peluk dari belakang, tak cium. Itu pasti dia Dek nyikut aku. Oh, posih. Di saat itulah akan aku ungkapkan cintaku kepadanya. Aku mengatakan, "La ya Bu, menciummu, memelukmu di saat kamu rapi, wangi, muda, cantik, itu biasa. Menciummu dan memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar." Karena doa, Pak, qurratu a'yun, masya Allah. Jadi memang mendoakan, mentirakati keluarga itu luar biasa. Anak juga begitu. Mas Priges cerita lagi, lah yo anakku Dek Salim, iku wis remaja. Lo yo aku pengen toh yo anakku itu sholate rajin, jamaah nek masjid. Maka jenenge isu-isu Dek subuh tak gugah. Wi gugah wi nganggo salat sunah sik Dek. Ndongake anakku muga-muga digugah aja nesu. Tak dodok lawang kamari, alon dodoke. Mas, bangun Mas, subuhan ya. Gak ono suara. Tak baleni, luwih seru sithik. Mas, bangun Mas, subuhan yo. Ngono iku Dek, nganti iqomah gak tangi. Ya wis tak tinggalan masjid Dek. Mulai saka masjid Dek, tak dodok meneh. Luwih seru. Mas, bangun Mas, subuhnya sudah telat Mas. Akhirnya seminggu mlaku aku mau ndodoki Dek ora tangi. Minggu kedua aku ngomong karo Dek, Mas, sebenarnya Bapak tiap subuh pengen bangunin Mas, tapi pintu kamar lah dikunci Mas. Bapak cuma bisa duduk-duduk dari luar. Gimana Mas kalau mulai besok pintu kamar jangan dikunci? Yo, itu dia. Akhirnya gak dikunci Dek. Aku buka lawang Dek habis tahajud. Pelan-pelan aku masuk, jinjit melakukan Dek. Biar dia gak kaget. Tak elus kepalanya sambil tak dongakno alon-alon ngono. Tak bangunkan Mas, bangun Mas, subuh ya Mas. Ngono mlaku seminggu, ya tetep burung tangi Dek. Gak apa-apa, tak sabari nirakati anak Dek. Wis hari minggu berikutnya Dek, tak sepakati Mas, Bapak masih kesulitan ya Mas bangunin Mas. Kira-kira apa ya yang bisa Bapak lakukan supaya Mas cepat bangun? Anu aja Pak, kalau bangunin aku pencet hidungku biar aku susah nafas. Nanti lah bangun. Oke sepakat yo, ojo nesu yo. Ya, bener, dipidet hidungnya. Malah ngorok yo seru. Melaku seminggu, minggu berikutnya Mas. Mas belum bisa ya Mas meskipun dipencet hidungnya. Gimana ya Mas ya? Gimana kalau Bapak tangannya dibasahi terus diusapkan ke mukaku, biar basah mukaku nanti aku bangun. Oh ya, basahi. Pelan-pelan mulai bisa bangun. Minggu ke-7 kata Mas Pri, alhamdulillah mulai bisa bangun subuh meskipun koyok lemlaku koyok zombie. Ke kamar mandi koyok zombie.
Alhamdulillah minggu ke-8 mulai iso sholat subuh meskipun nang omah. Minggu ke-9 mulai iso nang masjid. Minggu ke-10 dek aku mulai saka Jogja tekan ngomah di Semarang, rumah beliau kuwi wis jam 2:30 dini hari. Lo aku ngletak ndek ruang tamu saking kesele pas subuh-subuh aku ngletak ning ruang tamu nang ngisor iku rasane kok kaya pundakku itu dioyok-oyok. Aku melek sikile anakku ngoyo kaya Pak, bangun Pak, subuh Pak. Iku nirakati anak Dek. Aku koyo ngopo arep nggugah dheweke, tapi alhamdulillah dhek wis duwe kesadaran, nggugah aku to the point Dek. Dioyok-oyok pundake atik sikil. Aku sikil. Masya Allah. Ngaten nih kok Pak, kesabaran perjuangan nirakati keluarga mendoakan dengan cara yang seperti itu. Dan Bapak Ibu kalau berdoa untuk anak misalnya kok belum dikabulkan Gusti Allah, ojo kesusu, ojo ngendiko, ya Allah sudah saya doakan kok belum soleh. Jangan. Karena saya ini punya pengalaman menarik dengan teman-teman saya zaman SMA. Saya zaman SMA di SMA 1 Jogja itu kenal beberapa teman saya. Itu anaknya tokoh, anaknya ulama, anaknya kiai gede. Sekolah di SMA sama dengan sama saya. Kenal sama saya. Saya gumun, ya Allah, bapaknya tokoh umat wong soleh. Anaknya nuwakal banget. Dalam hati saya itu batin waktu itu. Apa ya wong tuane saking sibuke didik umat ora kok berdidik anaknya. Mana nakal semua. Ya Allah kok kayak begini. Tapi suudon saya itu dibantah sama Gusti Allah. Ternyata memang hidayah itu ada waktunya. Ini anak-anak orang soleh ini meskipun SMA-nya nakal Pak. Sekarang di usia seumur saya, itu yang dulu saya catat sebagai anak tokoh yang nakal, sekarang sudah soleh semua Pak. Coba kita peringkas. Nomor 2, menika saling mensyukuri supaya menjadi sekeluarga ke surga. Menika rumusnya saling mensyukuri. Pertama, bersyukur kepada Gusti Allah. Bersyukur kepada Gusti Allah. Jadi panjenengan diparingi garwa sholihah, wajib bersyukur kepada Gusti Allah. Ibu-ibu diparingi garwa yang soleh, bersyukur kepada Gusti Allah. Saanane disyukuri. Tidak usah minta yang aneh-aneh, nanti tidak keliru. Karena kita rahmat Allah itu ya ada kasih, ada sayang. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Jadi, ya. Jangan senang dulu kalau dikasih, karena dikasih belum tentu disayang. Fir'aun itu loh dikasih kekuasaan tapi tidak disayang. Qarun itu loh dikasih kekayaan tapi tidak disayang. Abu Lahab itu loh dikasih nasab mulia tapi tidak disayang. Tapi kalau disayang biasanya dikasih. Nabi Adam sampai Nabi Muhammad yang namanya disebut dalam Quran itu disayang. Biasanya dikasih. Kalaupun tidak dikasih pasti karena sayang. Putra jenengan umur 3,5 tahun minta korek, minta petasan, minta solar, minta gunting, minta pisau. Dikasih betul? Tidak. Kenapa tidak dikasih? Karena sayang. Kadang-kadang begitu. Ada seorang istri menghadap Gus Baha, Allahu yahfadhu. Istri ini matur, Gus, mbok suami saya didoakan biar sugih, biar kaya. Mosok dari dulu melarat terus gak gablek duit. Tolonglah Gus doakan supaya suami saya kaya. Gus Baha ngendika, Bu, sebelum saya doakan tolong jawab dulu pertanyaan saya. Kira-kira suami jenengan nanti kalau saya doakan jadi kaya terus diijabah Gusti Allah, suami jenengan jadi kaya, kira-kira kalau dia sudah kaya, seleranya masih jenengan atau ganti yang lain?
ibu itu cepet-cepet meralat. Kalau gitu nggak jadi Gus, nggak usah didoakan kaya. Udah biar seperti ini saja tapi cukup. Minta doa biar cukup ya Gus. Gitu Masya Allah. Disyukuri. Apa ontene ini yang terbaik. Raketang ceng jengkel ke Bu. Mosok ngeriadus anduke ditaruh di atas kasur. Mosok gere jukuk baju di lemari, sing dijukuk di bawah, sing berantakan ngisor tekan dhuwur. Kabeh. Ndak apa-apa. Ngono-ngono iku elek-elek dicakot alot kata orang Jawa. Disyukuri saja ada kekurangannya karena memang tidak ada yang sempurna. Pun rumput tetangga lebih hijau karena terbuat dari plastik. Nah rumput niku normal ya mesti ana coklat-coklate kering-keringe sithik. Nggih ta? Nek ijo kabeh itu mesti sintetis itu. Jenengan ndak usah pengen yang sintetis pun yang asli pakai sop suami jenengan jos. Kalau pulang kerja itu disambut dandanya 3 jam sebelum suami pulang. Sing wayu, sing cantik, buka pintu suami langsung, suamiku. Katanya suaminya kerasukan apa Bu? Enggak kerasukan kan habis pengajian Ustadz Salim Afilah katanya suruh nyambut suami pulang, dicium tangannya terus jazakallahu khairan Pak. Sudah bekerja keras membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, bekerja mencari nafkah untuk keluarga. Kamu memang pahlawanku. I love you. Bu, ngoten niku suaminya itu dari 5 watt berubah menjadi 125 watt. Bersemangat kembali. Ngaten ugi bapak-bapak, ucapkan terima kasih kepada istri, disyukuri. Matur nuwun Bu, sudah menjadi perdana menteri di rumahku ini. Semua urusan di tanganmu beres, anak-anak beres, cucian beres, piring gelas beres. Kok beres gimana? Habis, pecah kabeh, beres. Pokoknya Masya Allah saling mensyukuri suami istri. Mereka penting sangat. Kepada anak juga begitu. Pun kapan ibu-ibu terakhir anaknya mau tidur, elus kepalanya, kecup ubun-ubunnya, kemudian katakan makasih ya Mas, hari ini sudah jadi anak yang soleh. Kapan terakhir anaknya dielus ubun-ubunnya, dikecup terus dibilang terima kasih ya Mas, hari ini sudah jadi kakak yang baik buat adik-adik. Terima kasih ya Mbak, hari ini gak ngerepotin bunda. Terima kasih ya Mbak, hari ini bantuin bunda. Kapan terakhir kita mengucapkan yang seperti itu? Lalu itu penting sekali. Nah, kamu ini anugerah Allah yang mahal luar biasa untuk kamu. Makasih ya nak ya, hari ini sudah mau setor hafalan. Keren anak bunda solihah. Menika penting sangat. Di rumah kita dibiasakan untuk memberikan ungkapan syukur. Nah wong tuane ora tahu ngelem, padahal orang tuanya soleh, rajin sholat berjamaah, puasa sunnah, baca Quran. Lalu yang suka ngelem orang di luar sana yang fasik, banyak dosa, bermaksiat. Kira-kira menurut pandangan dia, orang yang baik itu yang seperti apa? Bahaya Pak. Ini cara mendidik anak kita. Jangan sampai orang yang fasik tampak lebih baik daripada orang yang soleh. Sering kita harus ungkapkan begitu kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita, kepada suami kita, sebagai rasa syukur. Ini akan menguatkan. 3, apa tadi? Saling mendoakan. 2 saling mensyukuri. 3 saling menjaga Bu. Menjaga itu dari segala aspek, termasuk yang paling zahir.
dijagani. Suaminya dijagani. Di luar sana itu godaannya glowing, shiny, mesmerizing, bening-bening. Perintahnya Kanjeng Nabi, kalau tergoda di luar, bapak-bapak, apa yang harus dilakukan? Pulang temui istrinya. Karena pada istrinya terdapat segala sesuatu yang ada pada perempuan yang menjadi penggoda itu, tapi lebih suci dan berpahala di sisi Gusti Allah. Kira-kira kalau antara yang dosa dengan yang pahala terlalu jomplang, kalau antara yang neraka dengan surga terlalu jomplang, berat gak hidupnya suami itu? Berat, Bu. Wong yang haram begitu indahnya, kok yang halal burem. Ya ruwet itu. Maka misalnya suatu hari bapak-bapak itu sudah ngode, Bun, mbok sana ke salon muslimah, Bun, anak-anak biar main sama aku. Itu jangan dibantah, Bu. Bu ibu sukanya bilang begitu. Nggak lihat apa? Rumah berantakan kayak gini, belum sempat masak. Cucian segunung itu loh. Piring gelas kotor semua, malah disuruh ke salon. Jangan, Bu. Kenapa? Karena kalau penjenengan tidak sempat masak, rumah makan banyak yang buka. Layanan delivery tersedia. Kalau jenengan tidak sempat nyuci, laundry itu kiloan, murah-murah. Kalau jenengan tidak sempat membersihkan rumah, membereskan, panggil tetangga yang duafa, nanti kasih honor, seneng. Tapi soal yang satu itu, suami Anda tidak boleh minta bantuan orang lain. Betul, betul. Betul. Sama bapak-bapak itu juga harusnya begitu. Nyun sewu, Pak. Saya kegiatan di luar, ngisi pengajian, majelis taklim, rapat organisasi, keumatan, macam-macam. Lalu saya pulang. Ketika saya pulang, anak menyambut, Abah. Lalu saya, kesel aja deh. Main karo masul. Bro. Kira-kira persepsi anak saya terhadap kegiatan saya di luar rumah jelek apa bagus, Pak? Jelek. Yang jauh ini kok saya